Muhammad utusan Allah. Saya ingin Islam teh bener-bener gitu Bang. Jangan sampai lupa gitu di otak teh. Kadang kalau lagi kerja mah lupa sama Allah teh. Gitu Bang. Iya. Pengen kokoh aja sampai meninggal bahwa tiada Tuhan selain Allah, Rasulullah. Jaga sholat aja Bu, jaga sholat, istighfar gitu ya, istighfar. Jangan kayak tetangga nanti dibilang Tuhan itu ada, kalau dia turun pakai sempak, jangan ya. Nanti dia tahu kalau Tuhan itu ada, kalau ada di dinding rumah melengket kayak cicak, jangan kayak gitu. Karena pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk yang bisa diraba, ya bisa dikasih ikan goreng dan seterusnya. Silakan saudara MKC. MKC kok kayak nama toilet ya? Mic-nya, mic. Yang penting ada namanya, biarin nama toilet kek. Tapi tunggu dulu, kenapa jadi lekong ente? Ah. Enggak gini. Mau dirikan gereja khusus lekong ya? Apa upahnya Mbak Yesus? Kamu kan nanya, apa upahnya Mbak Yesus? Iya. Nah, upahnya itu keselamatan. Dalilnya. Iya. Ya kan? Jelas, barang siapa percaya kepadaku akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Itu Markus 16. Itu percaya. Iya, kalau percaya. Menyembah. Yang ditanya nyembah bukan percaya. Bedakan percaya dengan menyembah. Ini saya percaya ini pulpen. Tapi saya tidak nyembah pulpen. Saya percaya ini pulpen. Saya percaya Yesus utusan Tuhan. Tapi saya tidak menyembah Yesus. Bedakan percaya dengan menyembah. Oke. Kalau itu kalimatnya, ya, kalau itu kalimatnya saya akan buka. Jadi silakan. Orang menyembah Yesus itu sudah pasti dapat jaminan. Arti menyembah itu kan mempersembahkan diri. Iya, menuhankan Yesus, menuhankan, mengilahkan. Jangan dirubah menyembah dan menuhankan. Ya sama, menuhankan, menyembah, mengilahkan, mengibadahi. Iya, oke kalau sama. Kalau menyembah Yesus itu dalam ruh dan kebenaran, upahnya adalah keselamatan. Dalil. Tar. Iya dong. Yohanes 4 nomor 22, 23, 24. Payah ini kalau tidak ada dalil keselamatannya, payah. Baca. Iya. Mana iya pula iya. Menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus menyembah apa yang kami kenal. Karena Yesus menyembah. Yesus mengenal Sang Bapa. Yesus menyembah. Ayo. Yesus menyembah. Kenapa disembah? Ayo, kembali ke Islam lagi. 3. Ayo. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kamu akan menyembah. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah siapa? Menyembah siapa? Bapa menghendaki penyembah demikian. Penyembah yang demikian itu. Nah, sekarang menyembah siapa di situ? Yesus menyembah siapa? Ayat 24-nya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah, maka dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Nah, siapa yang disembah? Siapa yang disembah Yesus di situ? Allah, Tuhan, Sang Bapa. Terus kenapa ente nyembah Yesus? Ayo. Karena ada dalil yang menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Iya, tadi Yesus nyembah. Iya, makanya saya dengerin. Saya menyembah apa yang ada di dalam Yesus.
Berarti ente juga menyembah murid Yesus. Yohanes 17 Tidak. nomor 23. Loh, Murid Yesus Yesus. mengatakan, aku ada di dalam mereka, mereka ada di dalam aku. Berarti you juga menyembah muridnya. Nah, Termasuk itu menyembah Paulus. iya, di dalam Bapa itu dalam bentuk apa? Karena Yesus adalah ibarat pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuah tanpa dari pokoknya. Makanya terus kalau semua pengikut kalau Yesus Anda menganggap- ada dalam Yesus. Kalau Anda menganggap batang itu buah, itu Anda sudah gila. Lain batang, lain buah, lain pokok, lain buah. Ayo. Ya, enggak lah, iya benar lain pokok. Jadi lain kalau buah. makan kelapa, makan buah kelapa, maksudnya makan batang kelapa gitu. Ayo. Oh, saya sering makan batang kelapa tuh yang masih muda. Ayo, Bu, waktu saya masih pantasan. muda. Itu bukan batang, itu pucuk. Bahaya, Iya. pantasan aja. Kan dikapucuk dulu, baru jadi batang setelah tua itu loh. Kembali ke data tadi, Yesus di situ menyembah kagak? Gimana? Gimana? Ayo. Yesus menyembah kagak di situ? Yohanes 4:22. Ini kan mengajarkan kepada manusia. Jadi untuk Allah mengikuti itu dia. roh dan barang Untuk siapa mengikuti. menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan Nomor 22, nomor 22, nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, seperti Juma Kami- ya tidak kenal kami- Allah tapi menyembah Allah. Kami Kami menyembah. menyembah apa yang kami kenal karena Yesus bersama Allah. Sekarang kami di situ siapa? Termasuk Yesus enggak? Ya, iya, termasuk Yesus. Berarti Sebab Yesus menyembah. keselamatan datang dari Tunggu. bangsa Yahudi. Berarti Yesus menyembah kan? Iya, Yesus menyembah kan? iya. Bapak menyembah enggak? Nggak ada ayatnya. Enggak, Bapak menyembah enggak? Ayatnya nggak ada. Enggak ada. Berarti Bapak enggak menyembah. Iya, pertanyaan Anda nggak ada. Yesus dalilnya. menyembah. Nggak. Iya, memang karena Bapak nggak mungkin menyembah karena dialah yang menerima sembahan itu. Nah, kenapa Anda menyembah hamba Allah yang menyembah kepada Allah? Kenapa? Bukan hamba, dia utusan. Loh. Anda baca kisah para rasul 4:30. Yesus hamba Allah. Iya, memang benar. Dia hamba. Diakui lagi. utusan. Diakui Dia lagi. nabi. Diakui Dia lagi. guru. Diakui lagi. Sekarang penyembah-penyembah yang dibenarkan, yang diinginkan oleh Bapak, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah kepada Bapak atau penyembah-penyembah yang menyembah kepada Yesus yang diinginkan Menyembah oleh Bapak. kepada Bapa dalam nama Yesus. Iya, itu nggak masalah, bukan dalam nama. Sekarang yang saya tanya, penyembah yang benar di hadapan Bapak menyembah Bapak atau menyembah Yesus? Karena Bapa itu bernama Bukan karena, saya tidak tanya itu. Penyembah yang benar di hadapan Bapak menyembah Bapak atau menyembah Yesus? menyembah dalam ruh dan kebenaran. Mulai ngaco. Menyembah dalam kebenaran yang dimaksud tujuannya kepada Bapak atau tujuannya kepada Yesus? Menyembahnya kepada Sang Bapa yang ada di dalam Yesus. Maksudnya Anda menyembah Bapak atau menyembah Yesus? Maksudnya menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Ya, di dalam Dalilnya Tunggu, sabar. Yohanes 14 ayat 9. Enggak ada di situ. Anda baca. Tunggu. Anda baca Yohanes 17 nomor 23. Murid-muridnya juga berada di dalam diri Yesus. Udah. Paulus bahkan mengatakan, tunggu sampai dulu. Paulus malah mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus. Berarti Anda nyembah Paulus juga? Enggak dong. Nah, Paulus mengaku ada di dalam Yesus. Aku di dalam Yesus, bahkan aku disalib bersama dengan Yesus. Jadi analoginya begini nih, saya kasih analogi ya. Ini jangan botol ini. Kamu kan orang akademisi, paham. Terus Analoginya justru harus karena nyambung itu dong. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak, Yesus dan Bapak di dalam murid.
Nah, terus ini nih susahnya ya orang yang ditunjukin tentang Tuhan, orang nggak kenal Tuhan mau ngajak menyembah Tuhan, kan ini begini akibatnya. mengenal Tuhan itu kayak mana? Orang menyembah roh dan kebenaran. Roh di situ khusyuk dalam beribadah. Kebenaran itu ada caranya, ada tata caranya, ada petunjuknya, ada tertulis tata cara itu baru disebut kebenaran. Sekarang mana? Di mana tertulis menyembah Yesus itu adalah kebenaran? Di mana tertulis? Bagaimana menyembah yang cahusu? Yang husu itu seperti apa? Coba jelaskan. Yang husu itu betul-betul tertuju hanya kepada satu sembahan, yaitu Bapa yang di surga, bukan kepada anak orang. Terus bagaimana kamu kenal dengan yang di sorga? Loh, orang mengenal yang menerangkan yang di sorga itu? Sabar dulu. Apakah Tuhan itu maha mendengar menurut saudara? Iya. Ketika Anda memanggil dia, ya Tuhanku, dia dengar enggak? Dengar. Nah, ketika Anda menyembahnya, ya Tuhanku yang maha pemurah, maha pengasih, aku memohon kepadamu, berikanlah petunjuk kepada hambamu ini. Hanya engkaulah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Itu benar enggak itu? Benar, Tuhan maha mendengar. Sudah berarti sudah benar. Terus kenapa harus Anda lihat wujudnya seperti manusia? Enggak. Kan ada konteks lu di dalam Al-Qur'an juga. Allah itu yang awal dan yang akhir, Al-Hadid 3. Yang maha awal. Nah, yang dohir yang maha awal. Apa? Yang maha awal. Ya. Yang maha awal, bukan yang awal. Ya, oke. Yang maha awal. Yang disebut maha awal itu adalah tidak ada yang memulai selain dia. Hanya dialah yang maha awal itu. Tidak ada yang lebih dulu daripada dia, nggak ada. Itu maha awal. Kalau awal itu memulai permulaan. Seperti Yesus, akulah awal. Kalau akulah awal berarti baru tadi, atau baru kemarin, atau baru lusa kemarin, atau minggu depan. Akulah awal, akulah akhir, berarti dia punya akhir. Sedangkan pencipta langit dan bumi, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Sekarang yang betul. Kita lanjut ke kalimat yang dohir dan yang batin. Silakan jelaskan. Az-Zahir, yang maha zahir, yang maha nyata, yang maha nampak. Segala sesuatu di atas muka bumi ini itu tak ada. Dia ada bias daripada pencipta. Kalian itu tak ada. Adanya kita karena berasal dari yang maha ada, yang maha zahir. Betul? Bagaimana membuktikan yang dohir Allah ada itu? Bagaimana dibuktikannya? Kita ini ada karena siapa? Ini dohir nih. Sabar, itu zahir. Itu zahir. Iya, bukan yang maha zahir. Itu zahir, bukan maha zahir. Iya, bedakan zahir dengan maha dohir kan kelihatan. Maha zahir artinya menyatakan dirinya dari segala unsur aspek kehidupan makhluk. Itu yang disebut maha zahir. Bedakan zahir, ini zahir nyata ini. Tapi yang maha zahir adalah sumber segala-galanya yang ada. Kutanya dulu samamu, sumber dari segala yang ada itu siapa? Tuhan. Itulah az-zahir namanya. Itulah kenyataannya. Bukti Tuhan itu ada karena adanya ciptaan. Betul? Betul? Ya. Itulah yang disebut az-zahir. Bukti adanya Tuhan, adanya ciptaan. Tanpa Tuhan tak ada ciptaan. Bagaimana mungkin ada ciptaan sementara penciptanya nggak ada? Itulah yang disebut az-zahir. Bukan zahir itu maksudnya bertubuh, berkaki seperti Yesus. Bukan. Itu makhluk. Sekali lagi saya ajarin, bedakan antara maha zahir dengan zahir. Oke? Kembali kepada pertanyaan. Ini apa upah menyembah Yesus? Kalau dohir itu bisa dilihat. Sekarang Allah dohirnya di mana? Allah memperlihatkan keberadaannya di segala penjuru. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Dohirnya Allah tuh di mana? Dia memperlihatkan keberadaannya di segala penjuru. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Al-Quran Qaf ayat 16. Pahami itu.
Sekarang kita kembali kepada tema. Jangan ditambah-tambahin kalau Al-Quran. Di surat Al-Hadid ayat 3 itu, yang awal dan yang akhir dan yang Ada dohir. nggak alif lam di situ? Tidak ada maha dohir. Ada nggak alif lam di situ? Seperti kitab diawali Al-Kitab. Az-Zahir. Ada nggak alif lam? Kamu pernah Islam kan? Ayo, ada nggak alif lam di situ? Ada alif Ya lam. udah. Apakah Berarti itu- Sang Maha. Sang Maha Zahir. Sang Mana? Maha Zahir. Nah. Sang. Ada nggak alif lam? Kutain dulu. Lam alif ada. Ya udah, berarti Sang yang Maha Zahir. Jangan Tidak, samakan dengan kamu mengertikannya salah, itu yang menyesatkan. Nggak boleh, Lu ini kok banyak yang bisa? nonton loh. Alif lam itu merujuk kepada Sang Maha Zahir, artinya yang Maha Zahir. Aduh, katanya pernah Islam. Gimana? Pantasan aja murtad. Ternyata nggak ngerti. Gak gini ya, maaf ya, kamu- saya bilang kamu itu karena kamu di bawah umur saya. Jadi gini. Iya, tapi coba. Jadi Coba alif kutain lam dulu. itu tidak mengatakan kemahaan, bukan. Kata siapa? Kata siapa? Lah, ini Tunggu. Saya mau terjemahannya uji dulu. loh. Tunggu. Aku mau uji dulu. Ini Aku mau uji. terjemahannya. Ente paham nggak? Aku tanya dulu. Tunggu. Ketika kita berbicara alif lam yang ada di sana, dikatakan bahwasanya waz-zahir. Di situ ada alif lam kan? Bila mana lam sukun bertemu dengan huruf za, cara bacanya gimana? Ayo, supaya kau paham. Enggak Coba ada lam terjemah. di wadzohiru tidak ada alif lam, ada juga lam saja. Kata siapa? Lihat loh, makanya jangan. Oh, ini. Ini. Nah, oke. Saya lihat ini. Mana? Ini kutunjukkan. Balik Aduh, kamera. inilah sebabnya kau murtad. Nah ini Pantasan kau mana murtad. tuh? No, wadzohir tuh. Tunggu. Saya Mana alif tunjukkan. lam itu ada Tunggu, juga saya tunjukkan. kalau al awalu itu ada lam alif, tapi Nah, kalau makanya kau belajar. wadohiru wau Nih, lam saya- dohir. Saya Paham, tunjukkan kamu ini sok tahu nak Paham ngerti saya, Al-Quran ternyata. wadohiru, silakan. Pantasan murtad ini orang ternyata Al-Quran buta sama sekali. Nih. Ini apa ini? Ini apa ini? Iya, wau alif lam do. Wau alif lam. Waldo. Itu. Waldo. Itu wazza. Karena lam di situ nggak dibaca karena dia bertemu dengan tasdid. Iya, Za, tasdid nggak wazahir. dipakai itu. Beda dengan zahir. Nah, Kalau zahir itu wazahir. nyata. Zahir itu artinya nampak. Tapi Iya. diawali dengan alif lam, maka dia yang maha zahir, maha nyata. Iya. Ya itu Aduh, makanya saya pertanyakan parah. nampak itu Parah, dohir parah, itu parah, nampak. parah. Hey. Parah, ternyata Dohir kau itu ini nampak, Pantasan tapi nggak aja bisa kau ini dilihat murtad. kan aneh. Ternyata ilmumu kayak ilmunya Edis ternyata memang. La haula wala quwata illa billah. Gak paham saja dia. Kembali ke yang tadi. Apa upah menyembah Yesus? Dalilnya. Silakan. Dalil. Jangan kau tunjukkan. Upah mengikut Yesus adalah sorga. Bukan mengikut. Sampara. Upah Bukan menyembah mengikut. Yesus adalah sorga. Siapa menyembah Dia akan diberikan upah. Dalil. Nah, ulah pusing lah baca-baca, buka-buka Alkitab. Dalil. Bung, mumpung masih ada kesempatan, kembalilah kepada jalan nggak yang apa-apa. benar. Tunggu. Kembali Saya kepada dulu. jalan yang benar. Silakan. Mumpung masih ada kesempatan, kembalilah jalan yang benar. Nggak mau Yesus saya nanyain jalan yang lurus terus. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Coba Anda baca KPR Iya, memang 236. Makanya kalau orang baik kayak kamu itu nggak perlu ngikut Yesus. Silakan cari jalan keselamatan sendiri. Benar. Dia akui ternyata Yesus Tuhan hanya untuk orang jahat. Iya. Allahu Akbar. Kalau Yesus Karena Tuhan untuk orang dokter jahat, tidak membutuhkan orang sehat. Yang dokter butuhkan Dengar. adalah orang sakit. dengar. Yesus adalah Tuhan untuk orang jahat.
Sedangkan Tuhan untuk orang benar adalah Eloah Abraham, Eloah Yisha, Eloah Yakub. Nah, sekarang Anda mengatakan dokter tidak membutuhkan orang sakit, sehat, tapi membutuhkan orang sakit. Oke, sekarang Yesus sebagai dokter, orang sakit ketika Yesus sembuhkan, setelah sembuh menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Contoh Markus 5. Markus 5 Anda baca data nomor 1 sampai data nomor 20, ada orang gila menyembah Yesus di situ. Ketika orang gila ini sembuh, tidak menyembah Yesus lagi. Ayo. Ya udah biarin nggak apa-apa. Berarti begini, berdasarkan Markus 5 selagi ada kesempatan. Dengar dulu. Sabar. Berarti Markus 5 adalah bukti bahwa orang yang menyembah Yesus adalah orang gila menurut Markus 5. Kenapa? Setelah orang gila ini sembuh dari gilanya, tidak lagi menyembah Yesus. Berarti saudara yang tadinya waras, begitu murtad menyembah Yesus, Anda masuk dalam lingkaran orang gila. Ayolah, pakai akal sehat. Pakai akal. Ayo, pakai akal sehat. Sisa hidup tinggal berapa hari lagi? Kembalilah kepada jalan yang benar. Nah, menyembah Yesus apa upahnya? Langsung kau buka di sini. Anda sebagai seorang murtad langsung jelaskan. Seperti kami menjelaskan upah menyembah Allah. Langsung surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jaminan surga jelas. nah. Kad aflahal mu'minun. Dengar. Kad aflahal mu'minun walladzina hum lisolati fa'ilun. Jelas sekali dalam Al-Quran. Alladzina hum fi solatihim khashi'un walladzina hum anil la'wi mu'ridun. Apa jaminan orang-orang yang mendirikan salat? Kata Al-Quran jelas, ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang mendirikan salat, dia mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang ibadah minggu menyembah Yesus, apa jaminannya? Neraka. Dalilnya mana? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Matius 23 nomor 32 nomor 33. Jaminan neraka bagi yang menyembah Yesus. Halilintar. Jelas, tegas. Oke. Ayo. Al-Hijr, surat 15 Al-Hijr ayat 6. Hei orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadamu, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Itu ucapan orang kafir, tuyul. Sedangkan Markus 3 nomor 21 itu bukan ucapan orang kafir yang menganggap Yesus Al-Quran gila. bukan firman Allah ya. Dengar dulu, dengar. Ini saya simpulkan. Itu dengar, saudara, dengarkan saya, gantian kita ngomong. Kau membawa Al-Hijr ayat 9, ayat 6. Kamu jelas mengatakan dia gila. Baca nomor 9-nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ketika orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila, Allah menimpali, tidak, Al-Quran itu aku yang mewahyukan, bukan karangan Nabi Muhammad. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Sedangkan di dalam Markus 3 nomor 21 jelas yang gila di sana Yesus, dan yang menuduh Yesus gila adalah keluarganya, bukan musuhnya. Baca dalilnya itu. Bang Arif naik, Bang Arif. Bang Arif naik, Bang. Saya mau ibadah. Begitu saudara. Jaminan di surga sangat jelas. Udah saya turun ya. Ayo, kapan mau syahadat lagi? Ayo. Semoga beliau mendapat hidayah kembali. Karena memang kemarin itu ada informasi ketika saya di Jakarta, beliau sudah ragu kembali dengan Tuhannya dan ingin kembali kepada Islam. Kita doakan beliau dapat hidayah. Amin. Makasih Bang Arif. Naik dulu Bang Arif. Aku ibadah dulu Bang. Jadi teman-teman sekalian, jelas bagi kita jaminan surga di Islam itu enggak ada keraguan. Jaminan surga ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus
firdaus firdaus, bukan finnar tapi firdaus hum fiha khalidun. Indah kali di Islam ini kan, Al-Quran menjelaskan itu sangat jelas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم fiha khalidun. Subhanallah. Jaminan surga nyata di Islam. Upah menyembah kepada Allah. Qad aflahal mu'minun. Jelas. Sedangkan yang menyembah Yesus, jaminan nerakanya tertulis dengan sangat terang di dalam kitab Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Matius 23 nomor 15, nomor 22, 23 sampai 39, 32, 33 sampai 39. Jaminan nerakanya tidak diragukan di sana. Sekian untuk sementara, saya ibadah dulu. Adinda Diansa monitor. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah ada jaminan surga, kita pewaris surga, maka surga yang kita diwariskan kepada kita ini harus kita jaga dengan baik warisan itu tersebut. Maka saya ingin bersihkan Jannah Firdaus yang adalah warisan buat kita umat Islam. Ibadah sejenak teman-teman, jangan kemana-mana. Habis ini kita kumpul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap Gurunda. Siap Bangko. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudaraku semuanya yang ada di bawah. Ya, Bang Brahma Kumbara, monitor Bang. Iya. Kristen atau Islam Bang? Sehat aja semua. Islam Muslim Mas. Oh Islam. Oke, Muslim. makasih ya. Iya, iya. Oke. Baik teman-teman Kristen silakan naik. Tadi ada Ustadz Arif dipanggilnya. Ustadz Arif monitor Ustadz. Naik aja Ustadz. Ustadz Arif. Terima kasih yang udah ngasih gift dan tap layar. Minta tolong tap layar komalnya Gurunda Zuma supaya bisa jadi kuat begitu kan teman-teman kan. Oke. Ustadz Arif, aku naikkan Ustadz Arif ya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau saya Bang Ardi bagian ngelola Komal Gurunda aja. Gitu. Gimana Ustadz? teman. Kalau saya itu bagian ngelola Komalnya Gurunda. Siap Ustadz Arif. Siap Ya. Ustadz. Silakan Ustadz. Mungkin ada teman-teman jadi Kristen yang mau naik. penonton. Jadi teman-teman penonton yang masih 5K ke atas ini yang belum memposting ulang silahkan diposting ulang. Kemudian kalau ada silakan love orange-nya jangan lupa love orange-nya jangan lupa ditambahi dengan go populer teman-teman. Yuk semangat jadikan Komal Gurunda ini sebagai populer nomor 3 kayak yang semalam tadi malam keren. Ini Masya masih Allah. populer nomor 7 se-Indonesia. Teman-teman, ayo yang belum love orange silahkan love orange.
di habis itu ada Go Popular itu, kemudian yang belum posting ulang silahkan posting ulang. Ada juga di atas WL itu di ini kan fans supernya Bang Zuma. Alhamdulillah saya kemarin sempat sondeng-sondeng juga di sini Bang Ardi. Ternyata sudah ada 8 pelanggan Ya. yang berlangganan terhadap Komalnya Gurunda. Yang berlangganan tujuannya apa? Ketika Anda masuk ke Komal ini langsung terbang. Akunnya terbang dengan warna kuning keemasan. Ya, walaupun Bang Zuma tidak menyematkan di atas, Oh, tidak gitu. disematkan. Maka kemudian itu diklik yang ada fans supernya itu yang warna kuning, itu disematkan. Itu tujuannya, kegunaannya akun Anda itu akan terbang. Dan dilihat oleh Bang Zuma, oh ini pelanggan saya, ini pelanggan saya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 8 pelanggan yang berlangganan kepada Bang Zuma setiap bulan. Itu Bang Ardi. Lanjut Bang Ardi. Masya Allah. Oh begitu. Iya ya, aku baru tahu kalau itu Ustaz Arif. Masya Allah ya, Ustaz Iya. Arif ini paham juga ya soal begitu. Iya, siap. Silakan teman-teman semuanya yang ada di bawah, teman-teman Kristen mungkin. Ini temanya apa upah menyembah Yesus? Ya, saya tadi ya menarik. Yang minta naik, silakan misal naik ke sini ya, naik ke atas minta permintaannya. Kalaupun ada Jackson di bawah, nggak apa-apa, Jackson naik aja di sini. Ya, itu. Ya, Oh, saya tunggu Jackson Jackson di yang- sini. Jackson yang sering buka Komal itu ya? Iya, yang ketika dia mengatakan begini, Jackson mengatakan ke saya begini, Ustaz Arif. Flavius Josephus menuliskan kitab bukunya Antiquities of the Jews, menuliskan dalam bahasa Ibrani. Tertawa terbahak-bahak saya. Tertawa. Begitu saya bongkar, Ustaz Arif, saya tunjukkan, oke, jadi bahasa Ibrani ya. Bukan bahasa Yunani, sepakat dulu kita. Langsung diturunkan saya, Ustaz. Iya, tadi saya sempat nyimak juga Bang Ardi di bawah. Komentarnya di bawah itu kan si Ardiansyah sok-sok original tag sok-sok apa maunya Iya. itu mau di Komal Billy Yahudi, benar kan? Sampai gitu ya kesepakatannya Iya, ya? betul. Betul, Ya, betul. saya juga nyimak di bawah tapi sampai nggak ada. Cuman dia framing terus. Kalau di Komal Yahudi netral katanya, padahal dia punya otoritas untuk mute orang katanya kan, gitu. Oh enggak, kalau di Bang Billy Yahudi misal, terus kita berdiskusi berdua, ya yang jelas saya nggak mau dijadikan moderator dan jangan dijadikan semua moderator, cabut semua moderator, jangan ada yang moderator kecuali Bang Billy sendiri. Nah, kan enak kan? Ya kan? Betul. Pakai timer. Mau pakai timer silahkan. Mau nggak pakai timer oke. Yang penting pertanyaannya dijawab. Kurang netral gimana Ustaz Arif? Coba. Kalau di Komalnya Bang Billy ya netral lah. Komal netral Iya. di sana. Nah itulah. Dia Silakan bukan mungkin. Islam, dia bukan Kristen. Iya Kan? betul. Betul. Jadi teman-teman yang memang sakit hati dengan Bang Ardi, saya minta maaf ya kalau mungkin menurut teman-teman Kristen itu saya bongkar-bongkarnya terlalu kenceng gitu ya Ustadz Arif ya, mungkin ya bongkar-bongkar saya terlalu kenceng, saya minta maaf sekali lagi. Tapi yang lebih bagus adalah teman-teman Kristen menghadapi saya dengan keilmuan, bukan dengan framing. Kalau cuman framing begitu doang, anak kecil juga bisa ya Ustadz Arif. Betul. Sebentar Bang Ardi. Selamat Silakan. buat Bang Mawardi Ashar yang sudah berlangganan kepada Gurunda. Ini akunnya barusan kelihatan kan di atas. Anda adalah orang yang spesial bagi Gurunda. Tetapi bukan yang lain, bukan tidak spesial. Bahkan semuanya sama ketika mendukung. Itu juga Anda jari jemari Anda insya Allah nanti di akhirat akan menjadi saksi bahwa Anda mendukung Komal dakwah ini untuk kemudian menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan membantah subhat-subhat yang selalu digembar-gemborkan oleh kaum kafir laknatullah yang kemudian menghujat agama kita, menista Al-Quran, kemudian merendahkan posisinya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kebenaran, mengajarkan Al-Quran, tetapi dicomot-comot istilah-istilah dalam Al-Quran. Tapi Nabi Muhammadnya direndahkan. Itu gimana Bang Ardiansyah?
Sakit nggak? Kita sakit sebagai umat Islam. Makanya Bang Ya. Zuma hadir di sini bersama jajaran Apologet Islam Indonesia untuk membentengi umat dari kemurtatan dan kemudian membantah subhat-subhat yang dilakukan oleh kaum kafir laknatullah alaih. Ya, silakan Bang Ardi. Siap. Terima kasih. Papa Muda, halo. Kristen Islam. Papa Muda. Halo Papa Muda. Papa Muda 82. Silakan. Oke, nggak monitor ya Papa Muda ya. Diganti aja yang lain. Sekali lagi saya minta maaf bagi teman-teman Kristen yang memang menilai saya itu kadang Ardiansa ini terlalu pintar untuk membongkar kitab-kitab kami. Saya minta maaf sekali lagi. Mohon maaf. Mungkin ini ya Ustadz Arif, mungkin hanya saya yang bisa baca manuskrip sehingga saya bisa bongkar-bongkar begitu Ustadz Arif ya. Karena dari kalangan kekristenan kan nggak ada yang bisa Ustadz Arif. Betul nggak Ustadz Arif? Saya minta maaf ya. Begitu ya teman-teman. Saya minta maaf. Jarang teman-teman Kristen itu yang menguasai Bibelnya sendiri, original text-nya sendiri. Ya kan Bang Ardi kan? Malah Betul, lebih betul, banyak Ustaz. teman-teman debater Islam yang menguasainya. Bahasa Betul. Ibrani, ya kan? Iya betul. Banyak dari Islam malahan. Ketika Betul. ditanya tentang apa arti teos, pulanglah pelongo. Iya. Tuhan malah dituhankan kan gitu kan Bang Ardi? Betul. Nah, kita naikkan lagi, ini ada Bapak Rudi. Halo Bapak Rudi Rumbiak. Kristen atau Islam, Pak? Umat pilihan Tuhan lah, Kristen. Baik, silakan open cam Bapak, silakan. Open cam kah diskusi nih? Ya, kalau di sini diwajibkan untuk berdiskusi secara open kamera menunjukkan wajah. Kalau tidak, dipersilakan turun. Ketika Suma open Ya, cam, turun Pak. Selesai. Yang lain aja yang saya orangnya nggak pakai cang cing cong. Ya, berani naik open cam, nggak berani turun. Simple. Ustadz Arif saya pakai ini nih. Ustadz Arif dengerin nggak saya pakai apa ini? Odeng lah. Tapi Ya. ada dua jenis kalau Bang Ardi. Odeng itu Ya. ada odeng biasa dan ada odeng ini apa ya yang kayak di atasnya itu juga tertutup. Ya. Odeng bangsawan. Iya, betul. Udeng Madura, betul. Tahu aja ya. Karena besok ada acara Hari Kartini, Ustadz Arif, sehingga saya harus menggunakan baju adat. Kebetulan saya juga bapak saya asli Madura, ibu saya asli Jawa. Jadi ya campuran begitu kan. Itu. Silakan bagi teman-teman Kristen yang sekiranya berani berdiskusi dengan bagus. Bahkan saya di sini menggunakan bahasa-bahasa yang saya pilih ya supaya tidak menyakiti teman-teman Kristen kan begitu kan. Silakan. Madura Dimah, Madura Rasbaja. Jangan itu Rosbaja itu Bangkalan gitu. Bangkalan teman-teman. Rosbaja itu Bangkalan. Bangkalan. Oh, bukan Pulau Kangean. Jauh banget Pulau Kangean, Ustaz. Pulau Kangean jauh banget nih. Kalau Pulau Kangeanan itu Kangean bukan Kangean, tapi Kangean. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bu, gimana Bu? Kristen atau Islam? Bu? Oke. Kita sambil menunggu Gurunda ya Ustadz Arif. Nanti kalau Gurunda sudah masuk, insya Allah saya juga izin turun kan begitu kan. Tapi di sini berhubung tadi Ustadz Arif disuruh naik, kayaknya mungkin ada kegiatan tadi nggak naik-naik, ya udah saya minta naik dulu. Itu. Saya nunggu absen pulang Bang Ardi. Oh belum absen pulang ya. Biasa Iya. tempat kuli saya kan memang Iya. ketat gitu. Saya Tapi kan ya kuli. Ya. nggak bisa lewat HP ya Ustadz
Arif ya, harus datang ya. Bisa harus di titik lokasi. Oh gitu. Kalau pakai HP ya pakai fake GPS lah, tapi nggak boleh itu kan. Iya. Oke lah, silakan teman-teman Kristen di bawah yang ingin yang ingin berdiskusi apa upah menyembah Yesus. Ini menarik, ini sangat-sangat menarik. Kemudian di dalam Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi sudah dibacakan ayatnya ya, kalau nggak salah tadi surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ya, dibacakan oleh Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, jelas-jelas orang Islam yang beriman kepada Allah gitu kan. Alladihum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladina hum anil lagwi muqridun, orang-orang yang meninggalkan atau perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Kemudian walladina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian walladina hum lifurujihim hafidhun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian dikatakan langsung di poinnya lah, ini poinnya adalah ini nih. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya. Alladzina yarisunal firdausa. Sorry. Ya, alladzina yarisunal firdausa, yaitu orang-orang yang akan mewarisi firdaus, surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi orang-orang Islam kita ya, Ustadz Arif, ini sudah diberikan jaminan untuk mewarisi surga firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ada dalilnya, jelas terang benderang. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Apakah betul di dalam kekristenan itu ketika mereka menyembah Yesus, orang-orang Kristen yang saya maksud, apakah orang-orang Kristen ketika menyembah Yesus, kemudian Yesus mengatakan bahwasanya ada jaminan bagi orang Kristen, saya garis bawahi, bagi orang Kristen, bukan orang Yahudi, orang Kristen yang saya bahas, bagi orang Kristen, di mana tertulis Yesus memberikan upah berupa jaminan kerajaan sorga. Nah itu tema kita itu ya teman-teman ya. Insya Allah tadi saya juga sedikit nyimak Ustadz Arif dari bawah, tapi ya kalau teman-teman membandingkan ilmu saya dengan Bang Zuma, jangan dibandingkan, nggak nutut saya. Jadi minimal saya bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Gurunda kita, Gurunda Zuma, dan juga dari teman-teman Kristen yang di bawah, misal mampu berdiskusi dengan saya, ya silakan, itu ya, silakan, nggak apa-apa. Yang berani aja ya, yang mau open cam, yang nggak mau open cam, tap layar di bawah, share room ini, jadikan sampai populer nomor 3 ya. Semalam sampai nomor 3 Ustaz Arif ya? Sampai nomor 3. Alhamdulillah. Oh begitu. Teman-teman partisipasinya, terima kasih dukungannya teman-teman. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya apa ada di sini ya? Saya sempat screenshot semalam Bang Ardi. Iya siap. Aduh. Ada di bawah kok banyak sekali penghujat. Kenapa ya ini Ustaz Arif ya? Di bawah. Halo Gumasa. Halo. Ya. Open cam dulu. Ya, open cam dulu. Oh, Masya Allah, iya ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu koin ya, 252 itu ya? Ini populer se-Indonesia. Wah, Komalnya koin ya itu ya? Itu koin ya? 1, 2, 3, nomor 3, iya. Masya Allah, luar biasa. Terpopuler. Masya Allah, siap. Ya silakan Gumasa, apa upah menyembah Yesus? Saya minta tolong dijawab menggunakan data. Jadi belajarlah dari kesalahan Gumasa. Kenapa? Karena kalau Bang Gumasa
masih tetap seperti biasanya, kerajaan apa namanya, pejabat surga dan sebagainya, saya pastikan saya akan umumkan di semua kamal muslim untuk melarang atau memblokir Gumasa sampai kiamat. Iya, Saya pastikan itu. nggak apa-apa. Karena Yakin bukan nggak cuma apa-apa? kau yang sedang memblokir saya. Yakin nggak Makanya- apa-apa? Yakin ya? Ya Dengarkan. sudah, saya blokir. Ya sudah, saya blokir kalau begitu. Dadah. Simple. Ya sudah. Itu ya. Dibesarkan aja Ustadz Arif. Dibesarkan sebelah sini Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz. Biar teman-teman apa namanya, pada melihat bahwasanya komal guru kita alhamdulillah semalam sudah sampai di angka nggak sih, apa yang namanya itu, peringkat ya, Peringkat. ya peringkat. Dibesarkan aja Ustaz Arif, sebentar saya besarkan ya. Nah ini gini aja, tuh teman-teman ya, komal guru kita sudah sampai peringkat 3 semalam begitu. Bang Rizky, kalau nggak berani saya blokir juga, dadah. Ya, karena memang banyak sekali kepanasan ya. Kenapa ya? Saya itu orangnya nggak suka terlalu bertele-tele. Silakan Bang open cam. Baik Bang Ardi, saya open cam. Baik, terima kasih enak. Ayo kita berdiskusi ya menggunakan data. Baik Bang Ardi ya, gitu enak gitu. Tapi kalau silakan kita berdiskusi dengan bagus. Silakan open cam. Oh, ini mau diskusi ya, udah selesai turun. Kalau saya begitu. Yang berani aja berdiskusi, naik ke atas supaya kita enak berdiskusinya begitu ya. Garden. Halo Garden. Major. Apa Major? Kau bawa nama Oh ini akun, Major. Major, open cam Major. Open cam Major. Siang. Open cam dulu Jor. Open cam dulu, silakan. Ya, silakan. Mana Jor? Kepadamu Jor. Ya ini aku di sini. Ya udah. Oh. Apa Ngelek. Bang Ardi ngelek Bang Ardi. Bang Ardi ngelek. Gak usah on cam lah. Kayaknya lagi ini ya jaringan kalau mau on cam. Kalau kamu kan enggak Jor, enggak ada masalah Jor. Bang Ardi ngelek Bang Ardi. Oh saya ngelek. Sekarang gimana? Ya kalau sekarang sementara bagus. Sekarang bagaimana? Sekarang sementara bagus. Oke ya, aman ya sekarang ya. Oke baik. Enggak, tadi saya ganti jaringan tadi Ustadz Arif. Mohon maaf ya, ganti jaringan. Barusan ganti ya. Oke. Jadi apa upah menyembah Yesus Major bagi teman-teman Kristen? Apakah teman-teman Kristen ketika menyembah Yesus, teman-teman Kristen itu bisa mendapatkan upah kerajaan sorga? Silakan. Ya. Itu datanya di Yohanes 3:16. Suaramu kecil. Kecil suaramu. Ya. Kecil suaramu. Upah kita meyakini percaya kepada Yesus adalah Kecil upah. suaramu Jor, tumben kecil suaramu Jor. Biasanya bentak-bentak. Kecil suaramu Jor. Padahal gua gak pakai headset loh. Cek, udah. Ya pakai headset dulu silakan. Udah nggak usah. Kecil suaranya. Kecil suaranya. Suaranya kecil. Iya kecil suara Kecil. Jor. Bentar. Aduh. Nggak pakai baju pula. Wah parah. Iya gini Bang Ardi. Setiap teman-teman umumnya Kristen ketika naik komal Bang Ardi itu nggak pakai baju ya, kenapa ya? Atau memang gara-gara kebanyakan makan babi mungkin ya? Mohon maaf ya. Silakan. Iya. Udah. Enggak kecil, masih kecil. Mau kemana lagi? Ini adanya udah. Suaramu jelasnya di sini. Coba tanya Ustadz Arif kalau nggak percaya. Tanya aja Ustadz Arif. Masih kecil Jor. Cek. Masih kecil Jor. Aduh, Itu kau kebanyakan semua makan nih. plastik kan Jor. Masih kecil Jor. Ini udah full semua nggak ada lagi. Cek.
Ya udahlah, kau agak deket ke anu lah, ke HP lah, agak deket ke HP lah. Iya, aku di sini nih. Aku langsung depan HP nih. Oke, baik. Ayatnya di mana? Saya buka, silakan. Oke, di Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 16, silakan dibacakan, lalu saya tanggapi ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia mengaruniakan, Dia ini Elohim, sang sumber. Dia mengaruniakan anak itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan. Hidup yang kekal, baik, saya tanggapin. Hidup yang kekal itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai junjungan yang diutus. Saya ulangi lagi, sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan yang diutus. Coba dibaca, loh, Tuhan diutus siapa? Tuhan itu apa? Tuhan diutus siapa? Enggak, Tuhan itu apa dulu? Sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja Oleh manusia. dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Iya, betul. Jadi Ya sesuatu memang itu betul, apa? karena yang saya katakan ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hafal saya. Iya. Jadi yang diutus itu bukan gelar ya, tapi yang diutus Yang saya tanyakan bukan manusianya. sebagai gelarnya, yang saya tanya itu sosoknya, Jor. Saya Iya, tidak sosoknya bertanya, itu. saya tidak bertanya Tuhan berupa gelar. Yang saya tanyakan Tuhan berupa sosok. Sosok Tuhan. Iya, yang bergelar Tuhan itu adalah pribadi Yesus, kemanusiaan Ya, Yesus. sosoknya itu yang saya tanya. Sosoknya. Nah, jadi mempercayai Yesus sebagai sosok Tuhan atau sosok utusan Tuhan? Mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai junjungan. Sosok dulu. Coba sebutkan sosok. Sosok Tuhan atau sosok utusan Tuhan? Iya, Yesus itu yang diutus sebagai firman yang menjadi manusia. Saya yang ulang. bergelar Tuhan. Saya ulang. Berarti Yesus ini sosok Tuhan atau sosok utusan Tuhan? Tuhan itu bukan sosok, tapi gelar. Astagfirullahaladzim. Saya tahu, Jor. Tuhan itu gelar tahu. Nah. Tapi gelar ini disandangkan kepada sosok kan? Iya, sosoknya itu Nah, manusia. yang saya bahas ini sosoknya, bukan gelar, Sosoknya bukan manusia. yang saya bahas ini Tuhan sebagai sosok, bukan Tuhan sebagai gelar, paham nggak? Iya, sosoknya itu manusia. Ya, Firman yang menjadi ya, benar-benar sosok manusia ini Tuhan bukan? Iya, bergelar Tuhan. Baik, berarti kita nggak bahas gelar ya, kita bahas sosok ya, sosok ini Iya, Tuhan. sosoknya, baik. Baik, jadi Anda mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Iya. Bukan sebagai Tuhan. Ya kan dia bergelar Tuhan, karena dia datang dari sang sumber. Ya. Saya ulang, sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Iya, saya dengan keyakinan saya, kan tadi definisi kata Tuhan, sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja oleh manusia. Berarti yang orang yang meyakini, berarti itu sudah menuhankan. Saya ulang pertanyaan saya lagi ya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Anda percaya Yesus itu, tolong dipilih biar cepat. Anda percaya Yesus sebagai sosok Tuhan atau sosok bukan Tuhan? Sorry, sosok utusan Tuhan. Silakan. Yesus itu kan bukan gelar. Sosok itu apa? Ya Allah ya Rob, Tuhan itu astagfirullahaladzim. gelar bagi sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja manusia. Iya, pertanyaan saya, untuk memperoleh hidup yang kekal, apakah mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan atau mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Sebagai utusan, yang kita Bukan meyakini sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Ya kalau sudah meyakini berarti dituhankan dong. Dan utusan Tuhan sama Tuhan beda nggak? Ya, Tuhan itu kan gelar, utusan. Loh, saya nggak tanya bahas gelar lagi. diwakilkan. Saya tidak bahas gelar lagi. Saya bahas sosoknya. Sosok yang Ya, menyandang sosoknya gelar manusia. itu saya nggak. Dengarkan, Jor. Saya tidak membahas gelar lagi. Udah selesai gelarnya. Saya sedang membahas sosok yang menyandang gelar itu. Misal begini. Pak Prabowo presiden bukan? Ya saya tahu presiden itu gelar, tahu. Tapi saya nggak bahas presiden gelar atau enggak. Saya tanya sekarang. Pak presiden sekarang hidup nggak? Hidup makhluk manusia. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Presiden hidup nggak? Hidup Bisa nggak presiden mati? bisa. Nah ya sudah, berarti yang saya bahas bukan gelarnya. Kalau gelar memang nggak bisa mati, paham? Iya, makanya bicarakan tentang Ya, yang Yesus. saya bahas manusianya. Ya udah, bicarakan. Oke, sekarang saya tanya, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Saya percaya kepada Yesus sebagai bergelar Tuhan. Loh, utusan Tuhan atau Tuhan?
Iya. Yang Utusan diutus Tuhan itu, atau Tuhan? Iya. Makhluk yang diutus itu yang dari firman-Nya itu yang saya tuhankan. Makhluk itu apa artinya? Makhluk itu yang bernyawa, yang punya akal. Arti makhluk dalam KBBI coba buka. Makhluk adalah, coba buka. Ya makhluk bernyawa. Buka dulu. KBBI apa? Makhluk itu apa? Silakan. Tapi nanti siap kok ditanya ya. Jangan nanti gua habis Santai. Diselesaikan dulu. Sabar. Makhluk itu apa? Bentar. Sesuatu yang ayo. Lama kali, Bah. Tunggu sabarlah kau. Ayo. Sesuatu yang ayo. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan. Nah, silakan. Oke, diciptakan oleh Tuhan, betul? Pertanyaan saya, diciptakan oleh Tuhan itu ciptaan Tuhan kan? Iya. Ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang mana sekarang? Tuhan yang mana? Saya ulang ya. Pertanyaan gampang. Ciptaan Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan atau bukan? Iya, yang Tuhannya siapa? Saya ulang, nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya ulang ya, tiga kali saya ulang ya. 3 kali nih saya ulang nih. Dengarkan baik-baik ya. Jawab simpel aja. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan atau ciptaan Tuhan itu apakah dia A Tuhan, B bukan Tuhan? Iya, yang kalau kami menciptakan Allah Bapa. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Sekarang Tuhannya siapa yang Saya ulang ya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah dia A Tuhan, B bukan Tuhan? Yang diciptakan itu bukan pencipta. Iya, bukan Tuhan berarti. Iya, yang diciptakan itu bukan pencipta. Ya Tuhan atau bukan? Ciptaan Jor. Ya Tuhan atau bukan? Kan definisi kata Tuhan sudah sepakat tadi. Enggak, Tuhan atau bukan? Iya, pertanyaan saya simpel. Ya. Pertanyaan saya simpel. Saya ulang ya. Sebentar, Dav Girl, tunggu dulu. Bang Dav, tunggu dulu ya, bentar ya. Saya ulang ya, pertanyaan simpel. Surga itu Tuhan atau bukan, Jor? Bukan. Neraka Tuhan atau bukan? Bukan. Mobil Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, langit bukan Tuhan, surga bukan Tuhan, neraka bukan Tuhan, botol minum bukan Tuhan, HP bukan Tuhan, betul? Bukan. Tuhan adalah Tuhan, betul? Gelarnya gelar. Tuhan, enggak, kita nggak bahas gelar. Tuhan adalah Jadi, Tuhan, betul? Kamu mau bicara sosok. Enggak, kita nggak bahas gelar. Enggak, gelar sudah selesai. Kita udah sepakat itu gelar. Saya tahu. Tapi yang saya bahas bukan itunya. Tuhan adalah Tuhan, betul? Pencipta adalah pencipta, silakan. Ya, Tuhan adalah Tuhan. Selain Tuhan, pasti bukan Tuhan, betul? Selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Selain Tuhan, pasti bukan Tuhan. Neraka bukan Tuhan, sungai bukan Tuhan, sorga bukan Tuhan, langit, bumi bukan Tuhan, betul? Oh ya udah, silakan. Oke, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan, silakan. Berarti ciptaan Tuhan bukan Tuhan? Bukan. Berarti makhluk bukan Tuhan? Bukan. Yesus adalah makhluk. Makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan.